Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sukabumi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, mulai dari supervisor, coach, dan coachee. Saya Firman Apriandi dari SDN Neglasari, Kecamatan Cikakak. Saya Nopi Tanjung-Huda dari SDN 1 Kompa, Kecamatan Parungkuda. Saya Yejen Jainal Api dari SD Negeri 1 Bojongasi, Kecamatan Parakansala. Kegiatan ini mulai dari praskopisi, supervisi, dan pasca supervisi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Jejen. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Pak ya. Oh iya Pak Jejen nih. Pak Jejen kan akan melakukan coaching ya hari ini ya. Nah ini Pak Jejen sebelum melakukan coaching mungkin ada sedikit yang akan saya bicarakan bersama dengan Pak Jejen terlebih dahulu. Boleh ya Pak ya? Oke, gini Pak Jejen. Nanti pada saat Pak Jejen melakukan coaching, saya akan amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur ceritanya atau belum? Kemudian apakah Pak Jejen sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan juga nanti izin ya Pak Jejen, saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Pak Jejen sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak Jejen, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, lalu kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi Pak Jejen. Nah mungkin Pak Jejen sebelum dilakukan proses observasi nanti ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Pak Jejen? Boleh. Yang pertama Pak Jejen, kompetensi apa yang ingin Pak Jejen kembangkan dalam proses coaching ini? Ini Pak, kan kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan Pak ya. Sebenarnya kompetensi itu ada 8. Tapi ada 3 yang ada di dalam 2.3 ya. Betul. Makanya yang saya ingin kembangkan ini pertama adalah penuh, keaktifan di dalam mendengar, dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, luar biasa Pak Jejen ya. Nah jadi Pak Jejen ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya, yang tadi terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif ya Pak Jejen, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Nah Pak Jejen, dari ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Pak Jejen kembangkan atau yang akan saya lakukan observasi Pak Jejen? Sepertinya Pak ya, yang ingin spesifik yang saya kembangkan kepada coaching, mendengarkan dengan aktif ya, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Oke, baik Pak Jejen ya. Nah itu baik Pak Jejen ya, mungkin yang tadi yang akan dikembangkan oleh Pak Jejen secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah kira-kira nih Pak Jejen, yang menjadi indikator ketercapaiannya apa nih? Jadi begini Pak, indikator yang ingin ketercapaian dari coaching ini Pak, bagaimana coach ini menemukan masalah yang ada pada dirinya dan menemukan solusi dirinya sendiri Pak. Jadi si coach ketika mendapatkan masalahnya itu, dia bisa menemukan solusi dari masalahnya itu sendiri dan bisa merangkai, melaksanakan daripada solusi-solusi tersebut. Jadi yang ingin saya kembangkan Pak dari 3 pertanyaan berbobot itu, si coach itu seperti menemukan solusi. Oke, baik Pak Jejen. Jadi itu ya indikator pencapaiannya. Nah pada saat coach menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya, seperti itu ya Pak Jejen ya. Baik Pak Jejen, terima kasih atas jawabannya dan waktunya. Mudah-mudahan nih pada saat proses coaching nanti diberikan kelancaran, dan juga nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya setelah proses coaching Pak Jejen dengan coachingnya. Oke baik, terima kasih Pak Jejen. Pak Jejen. Waalaikumsalam Pak.
Apa kabarnya, sehat? Amin ya Rabbal alamin. Saya sehat. Ya. Ngomong-ngomong Bu, apa nih yang ingin Ibu bicarakan pada coaching di sore ini? Sebenarnya banyak sih Pak yang ingin saya bicarakan. Oh, iya. Salah satunya ada permasalahan yang sedikit mengganggu permasalahan saya, pikiran. Jadi bingung melihat keadaan sekarang gitu. Jadi di kelas itu ada anak yang kurang motivasi belajarnya gitu. Jadi tidak semangat. Terus dalam mengikuti pembelajaran tidak fokus gitu. Dan kurang memperhatikan guru, jadi cenderung pasif Pak. Oh itu. Jadi permasalahannya Ibu Novi itu ada siswa yang motivasi belajarnya pasif ya, tidak fokus ya. Jadi begitu ya permasalahannya. Betul. Jadi selain itu saya lihat ada indikasi yang lain. Oh, ada indikasi lain juga. Betul. Jadi seperti yang tadi saya utarakan di awal. Jadi intinya kecenderungan anak itu tidak menganggap penting pembelajaran gitu Pak. Lalu dari coaching ini kita ingin dapatkan apa tuh? Jadi keinginan saya untuk membantu anak tersebut Pak. Jadi ingin solusi atau langkah seperti apa supaya anak tersebut memiliki motivasi belajar yang baik lagi gitu Pak. Jadi mungkin ke hal-hal untuk menumbuhkan motivasinya anak tersebut. Ke hal-hal yang ingin menumbuhkan motivasi anak tersebut. Ibu, kalau Ibu punya cita-cita ya, apa yang bisa dilakukan, seperti apapun yang bisa dilakukan oleh Ibu supaya anak ini memiliki motivasi. Mungkin peningkatan semangatnya juga dalam belajar. Iya. Kalau misalnya kalau anak kalau bersemangat, otomatis fokusnya itu bagus ya Pak ya. Kalau semangat, fokus, mungkin nanti dalam mengikuti pembelajaran pun akan lebih baik lagi. Gitu, Pak. Iya. Oke. Menurut Ibu, siswa-siswi yang seperti apa yang Ibu anggap memiliki motivasi belajar yang baik itu? Menurut saya, ya mudah-mudahan sih pemikiran saya sama dengan guru yang lain. Iya. Jadi biasanya yang saya lihat kalau anak yang motivasinya bagus itu biasanya semangat belajarnya tinggi. Ya, betul. Mungkin kelihatan dari kesehariannya dia senang gitu, jadi rajin belajar, penuh semangat intinya. Betul. Kemudian dalam melihat pengetahuan yang baru itu lebih antusias biasanya. Terus yang selanjutnya ketika mengerjakan tugas selalu tekun. Ya, dan yang biasanya yang terlihat itu kalau anak yang sudah seperti itu biasanya motivasinya itu memang sudah tumbuh dari dalam, tidak usah disuruh mungkin. Jadi motivasinya sudah tumbuh dari dalam dirinya sendiri gitu. Jadi semangat menjaga pengetahuan ya dalam mengerjakan tugas dan pastinya mempunyai dorongan dari luar. Jadi memiliki semangat belajar tinggi, antusias dan pastinya memiliki prestasi yang baik. Nah Bu, kalau sekarang anak kita ibaratkan idealnya adalah 1 sampai 10 ya. Nah, kalau 1 ibaratkan semangatnya rendah, nilainya semangatnya tinggi. Kalau anak yang tadi dibicarakan oleh Ibu level keberapa? Kalau melihat perkembangan setiap hari, mungkin kalau sekarang memang bukannya makin bagus ya Pak, makin turun. Mungkin posisi anak tersebut ada di level 5 pertengahan. Iya. Terus mau level berapa yang Ibu inginkan agar anak memiliki motivasi tinggi itu? Kalau lihat kesehariannya, saya nggak mencari ini nilai muluk-muluk ya Pak ya. Mungkin untuk naik 1 atau 2 level juga itu udah bagus. Mungkin di level 7 lah Pak. Di level 7? Ya, itu udah baik. Positif perkembangannya. Bagaimana anak bisa mencapai level 7 itu? Sebenarnya itu Pak yang saya pikirkan. Jadi ini
solusinya seperti apa. Tapi mungkin tindakan yang pertama itu yang akan saya lakukan akan pendekatan dulu mungkin ke Ya, anaknya. pendekatan ya. Misalnya mencari penyebab apa sih kurang motivasi anak tersebut, Iya. mencari informasi, mengingat karena rendahnya motivasinya itu bisa juga dari gurunya sendiri, mungkin dari Iya. sendiri, atau mungkin juga kemungkinan dari keluarga. Eksternal hanya eksternal sekolah keluarga. Terus ibu ya tadi saya dengar ya ada dari internal sekolah, ada eksternal sekolah ya, dari keluarga itu ya. Adakah tindakan yang bisa ibu lakukan secara spesifik yang ingin ibu lakukan? Untuk langkah pertama mungkin karena memang kita bertemu dengan anak itu sekolah, mungkin saya akan menunggak mendekati dulu anaknya, biasa ngobrol-ngobrol ringan, mungkin pendekatan secara individu ya. Mungkin nantinya setelah anak tidak merasa canggung dengan saya, mungkin nanti akan sedikit-sedikit menggali apa yang menjadi penyebab kurangnya motivasi tersebut. Selain Jadi itu, secara personal dulu ya ke anak. iya. Ibu sudah berbicara dari hati ke anak secara personal ya seperti itu. Terus ibu, kalau menurut ibu adakah alternatif solusi yang lain yang bisa ibu lakukan selain tadi ya, yang tadi kan dari secara pendekatan secara personal dari hati ke hati ya seperti itu. Adakah alternatif lain yang ingin ibu sampaikan? Mungkin nanti solusi yang keduanya saya akan melakukan home visit jika nanti mungkin tidak maksimal dengan pendekatan yang akan saya lakukan. Karena menurut informasi dan memang dari data yang saya punya, anak tersebut memang orang tuanya dua-duanya sudah tidak ada. Jadi anaknya itu memang dititipkan atau memang dititipkan memang ke kakaknya gitu. Dan kebetulan kakaknya juga sekarang itu sudah berkeluarga. Nah, ada kemungkinan indikasi bahwa anak itu kurang perhatian, Pak. Karena memang kakaknya juga ini baru saja berkeluarga, memang punya anak gitu. Mungkin perhatiannya terbagi mungkin seperti itu. Kita tanggung jawab lebih bukan lokal Betul. seperti itu ya. Ya, mungkin nanti itu yang akan saya coba. Iya. Jadi ibu akan melakukan home visit ya. Berarti home visitnya kepada rumah kakaknya berarti ibu ya. Betul. Iya, mudah-mudahan ya bisa berjalan baik ya bu. Nah bu, mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat? Kalau untuk yang solusi yang awal mungkin saya akan mendekati anak dulu. Kira-kira kapan ibu akan dilakukan? Kalau melihat perkembangan sekarang Pak, mungkin saya akan melakukan secepatnya karena khawatir motivasi anak makin menurun, mungkin jadi ya minggu-minggu sekarang lah Pak akan saya lakukan. Mudah-mudahan bu berhasil ya, karena tanggung jawab kita juga ya, apalagi saya hari ini juga ada anak yang itu ya tidak ada seperti itu ya. Nah ibu terakhir ya bu ya, apa kesimpulannya tadi kita bicara dari proses coaching ini? Dari awal saya memang sempat kebingungan Pak ketika menghadapi permasalahan seperti ini, tapi ketika sudah sharing dengan Bapak gitu, jadi mulai ada pencerahan dengan apa yang jadi solusi yang muncul. Jadi saya tahu tindakan apa yang harus saya lakukan secepatnya. Ya ibu ya, mudah-mudahan apa yang ingin disampaikan, direncanakan dan menjadi aksi nyata bagi ibu untuk lebih baik lagi kepada anak ya, memenuhi kebutuhan daripada anak tersebut ya. Nanti kita boleh ya kita melakukan coaching lagi, kita komunikasi lagi tentang perkembangan anak. Saya sangat senang sekali dengan perkembangan anak ya. Terima kasih waktunya dan mohon maaf ini karena waktunya kita tidak lama ya. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita rencanakan nanti berjalan berjalan. Sekali lagi maafin sebesar-besarnya ya. Sampai jumpa kembali lagi. Ya, terima kasih Bapak. Bila Pak Oke, sehat. nah, Pak Jejen, tadi saya sudah melihat proses coaching yang sudah Pak Jejen lakukan nih. Iya. Luar biasa sekali saya tadi melihatnya Pak Jejen. Iya, betul, Nah, Pak. gimana nih tadi proses coachingnya Pak Jejen berjalan dengan lancar atau tidak? Alhamdulillah Pak, saya dengan senang hati
nyambung ya dengan konteks saya. Jadi saya sudah melakukan melakukan coaching ini dengan baik-baiknya ya. Jadi artinya melalui alur tirta, terus melalui kesadaran penuh ya, terus ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian disampaikan dan semuanya full pas bagus ya. Alhamdulillah Pak Ejen. Ya. Nah, setelah tadi saya melakukan observasi bersama ya Pak Jejen dengan coaching, ini sedikit ada pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Jejen ya. Yang pertama nih Pak Jejen, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan tadi Pak? Jadi alhamdulillah Pak, dari indikator tercapaian yang saya inginkan sesuai dengan perencanaan tadi di awal Pak, observasi ya, kita sudah melakukan diskusi. Alhamdulillah ketika saya ingin menemukan dari coach itu solusi dari permasalahannya didapat. Jadi setelah kami melakukan coaching bersama coach ya, coaching bisa menemukan solusi yang dia dapatkan. Jadi alhamdulillah melalui alur data ini sangat bagus Pak. Jadi ada tujuan, ada ini lokasi, rencana aksi dan bertanggung jawab. Jadi si coach menemukan masalahnya sendiri Pak dari solusi yang diberikan melalui alur data. Iya betul. Tadi pun saya sempat menyimak, luar biasa sekali nih Pak Jejen, sudah sesuai berhasil ya mengembangkan coaching sesuai dengan alur tirta tadi. Ini saya sangat terinspirasi juga dari proses coaching yang dilakukan oleh Pak Jejen. Nah, sesuai yang tadi saya amati dari Pak Jejen ya, mungkin mohon maaf ya Pak Jejen, ini ada beberapa juga yang saya catat nih Pak Jejen ya. Tadi Pak Jejen berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirtanya ya. Ada tujuan utamanya, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan sampai tanggung jawabnya. Pak Jejen sudah berhasil nih menanyakan pertanyaan-pertanyaan kunci, dan coachingnya tadi luar biasa ya, menjawab sesuai dengan menemukan solusinya. Nah Pak Jejen nih tadi pada saat si coaching oleh Pak Jejen dipancing untuk menemukan solusinya, kemudian coaching berhasil mengemukakan atau mengembangkan potensinya, itu luar biasa sekali Pak Jejen. Dan saya pun tadi mendengar percakapan Pak Jejen ya dengan coaching, sudah fokus nih, luar biasa nih Pak Jejen, sudah fokus terhadap coaching. Artinya di situ Pak Jejen sudah ada present gitu ya, atau kehadiran penuh. Kemudian sudah mendengarkan secara aktif gitu ya. Walaupun tadi dari coachingnya sedikit ini, tapi Pak Jejen menahan gitu kan ya, menahan untuk tidak memberikan satu solusi gitu kan ya, luar biasa Pak Jejen. Jasmine tadi luar biasa Pak Jejen ya. Kemudian saya lihat ternyata Pak Jejen juga dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada coaching berbobot sekali Pak Jejen pertanyaan-pertanyaannya, dan tentunya tadi sesuai dengan kata kunci pada alur tirta tadi. Luar biasa Pak Jejen sudah memberikan proses coaching hari ini. Mudah-mudahan kedepannya diberikan kemudahan dan kesuksesan ya Pak Jejen ya. Nah Pak Jejen, satu lagi boleh ya Pak Jejen ya? Untuk kedepannya kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut itu Pak adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi karena dengan pertanyaan-pertanyaan berurus itu Pak, jadi lebih enak kepada coaching dalam menemukan solusi. Jadi kalau seandainya pertanyaannya kurang berbobot, artinya kita bisa menemukan solusi, membantu coach itu menemukan solusi sedikit lama Pak. Tapi kalau kita sudah berbobot, biasa cepat menemukan solusi. Jadi intinya yang ingin saya kembangkan untuk perkembangan selanjutnya ya, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan itu tentunya harus belajar Pak. Insya Allah harus belajar.
Betul sekali Pak Ejen, luar biasa ya, betul. Jadi untuk mendalami alur tirta, kemudian supaya kita tadi terbiasa melakukan coaching dan nanti timbul pertanyaan-pertanyaan yang bobot, itu tadi perlu latihan dan terus melakukan coaching, belajar ya Pak Ejen. Luar biasa sekali Pak Ejen. Sekali lagi apa yang sudah Pak Ejen lakukan itu berhasil mengembangkan potensi coachingnya gitu ya. Bapak Jejen terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, dan saya juga sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta Pak Jejen. Mohon maaf bila ada salah kata atau mungkin saya kurang pas ya Pak Jejen pada saat melakukan observasi ya. Sama-sama. Oke Pak Jejen, saya akhiri bincang-bincang kita hari ini, dan saya lagi terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Jejen.